Jemaat Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu dan senantiasa kami puji dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati kami datang menghadap takhta kedudukan-Mu, seraya mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau telah menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Dan saat ini ya Bapa, kami hendak mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Maka itu dengan kerendahan hati kami, hadirlah melalui Roh Kudus-Mu, masuklah dalam hati dan pikiran kami, kuasailah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca, kami renungkan, boleh menjadi bagian di dalam hidup kami dan boleh memperkuat iman kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16 yang menyatakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca, yang terambil dari Kisah Para Rasul, ditulis oleh Lukas untuk Theophilus, dan merupakan kelanjutan dari buku pertama Injil Lukas, yang menyampaikan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari
ia terangkat ke sorga. Berdasarkan ini maka dapat dikatakan bahwa Kisah Para Rasul merupakan seri kedua dari Injil Lukas dengan penulis yang sama, yaitu Lukas. Tuhan Yesus telah berkarya dengan memberikan keselamatan melalui kematian di kayu salib, menjadi sebuah karya maha besar dan maha mulia. Buah dari karya pelayanan dan keselamatan Yesus Kristus tidak hanya berhenti di Yerusalem dan selesai dengan terangkatnya ke sorga, tetapi terus berlanjut dalam kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada para murid. Sehingga membuat semakin banyak orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, bahkan menyebut diri pengikut Kristus atau orang-orang Kristen. Berita sukacita ini dibawa sampai keluar Yerusalem. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16 menceritakan tentang buah dari karya Roh Kudus yang dinyatakan melalui para rasul. Di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, tanda dan mujizat yang dilakukan oleh para rasul menunjuk pada karya dan kuasa Tuhan Yesus yang telah dinyatakan sebelumnya dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Di samping itu, untuk mencairkan suasana atau menggantikan ketakutan orang yang banyak atas peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Ananias dan Safira yang meninggal karena membohongi Roh Kudus atas hasil penjualan tanah mereka. Kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada para rasul menguatkan persekutuan, sehingga relasi orang percaya semakin erat yang ditandai dengan selalu berkumpul di Serambi Salomo. Serambi Salomo merupakan tempat yang umum dengan tiang-tiang yang tinggi terletak di sepanjang sisi timur Bait Allah. Serambi Salomo merupakan sebutan yang diberikan mengikuti nama Raja Salomo, pendiri pertama Bait Allah. Di ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan, sekalipun banyak orang hadir untuk menyaksikan tanda dan mujizat yang dibuat oleh para rasul, tetapi tetap ada ketakutan di antara orang Yahudi, sehingga mereka tidak berani bergabung. Hal ini sehubungan dengan situasi yang dialami oleh para rasul setelah kematian dan penyaliban Yesus. Tanda dan mujizat menjadi sebuah kekuatan yang melindungi para rasul dan orang banyak yang percaya. Mujizat dan cara hidup orang percaya saat itu banyak dihargai orang-orang yang menyaksikannya. Perkembangan orang-orang percaya semakin banyak dan hal tersebut menimbulkan rasa segan dan penghargaan terhadap orang-orang Kristen. Keadaan ini dapat menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan memberikan kekuatan yang bisa mengubah keadaan. Semakin banyak orang menjadi pengikut Tuhan Yesus, laki-laki, perempuan, tidak terhitungkan jumlahnya. Di ayatnya yang ke-15 dan 16 dikatakan, rasa percaya dan penyerahan diri orang banyak kepada Tuhan semakin tinggi. Melalui Petrus, Tuhan memberikan kelepasan bagi orang percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan melepaskan mereka dari kekuatan atau kuasa yang membelenggu diri dan kehidupan mereka. Gangguan roh jahat dipandang sebagai penyebab utama penyakit fisik dan mental. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Apa yang membedakan gereja mula-mula dan gereja masa kini? Gereja mula-mula walaupun dipenuhi dengan keterbatasan, namun mampu memberikan pengaruh yang luar biasa di lingkungannya pada masa itu. Kehadiran gereja mula-mula membawa dampak yang sangat besar, dan itu nampak dalam 3 fenomena, yaitu yang pertama, walaupun mereka merupakan komunitas kecil, tetapi orang luar sangat menghargai mereka. Yang kedua, dalam keterbatasannya, mereka mampu menarik banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka mampu membagikan kasih Allah kepada banyak orang melalui mujizat penyembuhan dan pembebasan dari roh jahat. Secara manusiawi, ketiga hal ini mustahil bisa dimiliki oleh sekelompok orang kecil. Namun kenyataannya mereka memilikinya. Adapun rahasia yang dibawa oleh gereja mula-mula ini terletak pada 2 hal, yaitu pertama, gereja mula-mula mampu mempengaruhi dunianya karena adanya kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka. Persekutuan mereka intensif sebagai tubuh Kristus juga menjadi pengaruhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila 2 hal di atas dapat kita miliki sebagai gereja Tuhan masa kini, maka sebagai gereja Tuhan masa kini tentu saja kita bisa bangkit dari kemandekan secara umum. Gereja sekarang sudah lama tidur. Kita begitu disibukkan dengan program-program rutin gereja, sehingga melupakan hal-hal yang lebih penting dari itu. Kita melayani Allah, tetapi tidak mengalami kuasanya. Kita selalu berkumpul di dalam gedung gereja, tetapi tidak membangun persekutuan. Ini ironis sekali. Gereja harus bangkit kembali dan mengalami kuasa Allah dan memelihara persekutuannya. Bila kita menghendaki Allah juga berkarya secara ajaib di dalam gereja masa kini, maka kita semua harus menyatukan hati dalam doa dan persekutuan. Gereja harus terus berkembang dengan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus. Kesucian juga harus diutamakan. Jangan membiarkan doa dan kepentingan sendiri, menghambat pertumbuhan gereja dan memecah belah gereja sebagai tubuh Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan ini kita sadarkan bahwa situasi yang terjadi di sekitar kita menghadirkan rasa takut, cemas. Hal tersebut membuat kita menjadi khawatir, kecewa, sedih, bahkan marah. Sering dalam perjalanan kehidupan ini kita tertawan, terpenjara, bahkan terjajah oleh situasi dan keadaan yang membuat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tetapi menderita sakit. Oleh karena itu kita harus percaya dan menyerahkan kehidupan ini dengan berbagai keadaan dan kondisi kepada Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan, kemerdekaan kepada kita, sehingga kita harus membangun dan memperkuat persekutuan dan memuliakan nama Tuhan. Perlu untuk memberikan waktu, pemikiran dan tenaga dalam membangun persekutuan yang erat dan kokoh. Menjaga persekutuan menjadi tanggung jawab setiap orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa
perilaku dan kehidupan sebagai orang percaya harus diperhatikan dan dijaga, sehingga orang lain memberikan rasa hormat dan penghargaan terhadap kita. Kemerdekaan telah dianugerahkan Tuhan bagi kita, sehingga kita harus meneruskan dan memberikan kepada yang lain. Kehadiran kita hendaknya menghadirkan kesembuhan bagi yang terluka, memberikan kelepasan bagi yang terbelenggu, dan membebaskan bagi yang terpenjara. Semoga firman Tuhan saat ini boleh menguatkan kita, memberkati kita dalam menjalani kehidupan beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin.